Setiap bangsa memiliki pemimpin yang membawa perubahan. Bagi Indonesia, salah satunya adalah seorang perempuan tangguh yang memimpin dengan hati dan ilmu. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Aisyarida dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, kelas IKMC dengan NIM 111 28232808. Nah, dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat sosok luar biasa yaitu Dr. Nafsia Amboy, SPH MPH. Ia adalah seorang pemimpin yang visioner di mana ia menjadikan nilai kemanusiaan sebagai fondasi dalam setiap kebijakan kesehatan yang ia ambil. Dr. Nafsia Amboy lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan pada 14 Juli 1940. Ia adalah seorang dokter spesialis anak lulusan Master of Public Health dari Belgia dan pernah menjadi research fellow di Harvard University. Beliau menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Ia dikenal karena dua kebijakan besar yaitu pencegahan HIV/AIDS dan penguatan sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan pengalaman internasional dan jiwa kemanusiaannya yang tinggi, beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam kesehatan tidak sekedar tentang kebijakan, tapi tentang nilai dan empati. Kepemimpinan Dr. Nafsia Amboy dapat dijelaskan melalui teori learning organization dari Peter Senge yang menekankan 5 disiplin utama yaitu personal mastery, mental model, self vision, team learning, and system thinking. Kelima prinsip ini tidak hanya ia pahami, tapi benar-benar ia terapkan dalam setiap kebijakan yang ia pimpin. Dalam kepemimpinannya, Dr. Nafsia Amboy berhasil menerapkan 5 disiplin ilmu Peter Senge secara nyata. Ia menunjukkan personal mastery lewat semangatnya yang tak pernah berhenti belajar dan berkembang. Dengan mental models, beliau berani mengubah cara pandang masyarakat terhadap HIV/AIDS dari stigma menjadi empati. Melalui self vision, Bu Nafsia menyatukan berbagai pihak untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang sama. Ia juga menumbuhkan team learning di mana setiap orang diajak untuk belajar dan berkontribusi. Dan lewat sistem thinking, beliau melihat kesehatan sebagai bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang saling terhubung. Kelima hal ini menjadikan kepemimpinannya menjadi kuat, terbuka, dan berorientasi pada perubahan nyata bagi masyarakat. Salah satu kebijakan terbesar Dr. Nafsia Amboy adalah penanggulangan HIV/AIDS. Ia memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau KPA dan menghapus stigma dengan kampanye kemanusiaan. Di bawah kepemimpinannya, lahirlah Komitmen Sentani, yaitu kerjasama nasional yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Dr. Nafsia melihat HIV bukan sekedar penyakit, tetapi persoalan sosial yang memerlukan pendekatan empati, edukasi, dan pemberdayaan. Kebijakan besar lainnya adalah dukungan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sebuah sistem yang menjamin akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dr. Nafsia Amboy berperan dalam memastikan bahwa JKN berjalan inklusif, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa kesehatan bukanlah kemewahan, tapi hak setiap warga negara. Dari gaya kepemimpinannya, kita belajar bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang memberi perintah, tapi yang memberi arah dan teladan. Dr. Nafsia Amboy memimpin dengan ilmu, empati, dan visi. Beliau menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif harus berakar pada keadilan dan kasih terhadap sesama. Kepemimpinan yang ia tunjukkan menginspirasi generasi muda untuk berani berpikir sistematik, bekerja sama, dan peduli terhadap masyarakat. Nah, melalui kepemimpinannya tersebut, Dr. Nafsia ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak untuk semua orang. Dan ia ingin menginspirasi kita bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus berpikir luas, berjiwa empati, dan mau terus untuk belajar. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan hingga akhir. Semoga semangat beliau dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.